Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari tugas wedding organizer atau disingkat WO. Jika kita mundur ke beberapa tahun dahulu, mungkin istilah WO ini atau wedding organizer ini masih terdengar asing di telinga banyak orang. Mayoritas calon pengantin lebih memilih mempersiapkan acara pernikahan mereka sendiri dengan bantuan dari keluarga pria ataupun keluarga wanita. Sering berkembangnya zaman, banyak yang mulai menyadari keberadaan wedding organizer ini dan mulai menggunakan jasanya. Hal ini karena calon pengantin yang kebanyakan adalah kaum milenial. Kesibukan tersebutlah para calon pengantin kesulitan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait oleh pernikahan mereka. Disinilah tugas wedding organizer ini dibutuhkan guna untuk melancarkan acara pesta mereka. Mulai dari akad pernikahan, sebelum proses pernikahan sampai akhir dari acara resepsi pernikahan. Dalam melaksanakan tugas wedding organizer ini, mereka akan membuat beberapa tim untuk melaksanakan proses pernikahan tersebut. Tujuannya untuk agar mereka bisa membagi tugas mereka sampai hari H atau sebelum hari H. Peran wedding organizer ini sangat penting dalam kesuksesan acara pernikahan. Tugas wedding organizer inilah membantu calon pengantin untuk mewujudkan pernikahan impian mereka dan memastikan bahwa seluruh rangkaian acara berjalan lancar. Pekerjaan ini sungguh sangat menantang karena dibutuhkan kepribadian yang sangat komunikatif, cepat tangkap, ramah, humble, dan tentu saja pekerja keras. Oke, disinilah akan saya jelaskan beberapa tugas dari wedding organizer. Yang pertama itu ada merencanakan konsep dan tema pernikahan. WO atau wedding organizer profesional biasanya sudah menyediakan paket-paket tertentu agar calon klien lebih mudah dalam menentukan pilihan. Dalam paket tersebut sudah termasuk konsep acara pernikahan yang diinginkan. Apakah mau menggelar acara bertema adat atau resepsi pernikahan dengan konsep modern saja atau kebarat-baratan. Pihak WO dan calon klien mendiskusikan bersama tentang tema pernikahan yang diinginkan oleh calon pengantin. Kemudian, WO akan menjelaskan setiap proses yang harus dijalankan dari konsep yang sudah mereka pilih. Pihak WO juga memiliki jam terbang tinggi. Biasanya, mereka akan memberikan gambaran kepada klien tentang kekurangan dan kelebihan dari konsep pilihan mereka. Nah, itu dia tadi yang untuk merencanakan konsep dan tema pernikahan. Adapun yang kedua, mempersiapkan susunan acara. Ketika konsep dan tema acara sudah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah menyiapkan susunan acara. Pihak WO akan membuat rundown acara mulai dari pembuka hingga penutup. Susunan ini kemudian diajukan kepada klien. Jika mereka tertarik, bisa di ACC. Dan jika mereka ada yang kurang pas di hati mereka atau kurang pas pada susunan acaranya, mereka juga dapat memberikan masukan atau memberikan konsep sendiri. Selain itu, WO juga akan menanyakan bantuan di acara pernikahan seperti bridesmaid dan penerima tamu. Dekorasi dan perlengkapan lain juga akan ditanyakan kepada klien jika bersangkutan. Selain itu, WO ini juga akan menanyakan bantuan di acara pernikahan seperti bridesmaid dan penerima tamu. Dekorasi dan perlengkapan lainnya juga akan ditanyakan kepada klien jika bersangkutan. Baru kemudian pihak WO bisa menghitung dana yang akan diperlukan. Dan yang ketiga, ada membuat rincian anggaran. Menanyakan alokasi budget yang disediakan oleh calon pengantin dan keluarga menjadi salah satu tugas wedding organizer yang paling penting. Ya, ini bisa diingatkan kembali, ini yang paling penting. Dana yang dimiliki oleh klien menjadi acuan bagi wedding organizer untuk merencanakan acara sesuai dengan keinginan mereka. Pada tahap ini, kemampuan negosiasi dari tim WO yang sangat penting, yaitu menawar harga kepada para vendor sehingga dapat memuaskan hati klien. Jadi jika budget kita mungkin lumayan besar, mungkin WO juga akan mempersiapkan konsep pernikahan mereka atau mempersiapkan uh, acara pernikahan ini sangat-sangat meriah. Adapun yang keempat, mencari alokasi pernikahan. Setelah dana sudah tidak menjadi masalah, tim WO bisa mencari lokasi pernikahan yang sesuai dengan konsep dan tema yang sudah dipilih. WO akan memastikan bahwa tempat berlangsungnya acara pernikahan dapat memenuhi hati klien. Nanti di sini juga klien dan WO akan berdiskusi mengenai kecocokan tempat yang mereka pilih atau yang mereka tawarkan. Untuk itulah tim WO akan mendatangi beberapa tempat, menanyakan detail tentang harga sewa dan ketersediaan gedung di tanggal yang sudah ditentukan, kemudian meneruskan informasi tersebut kepada klien. Jika klien setuju, maka tugas wedding organizer selanjutnya adalah menginformasikan kepada semua vendor, mulai dari fotografer, videografer, dan dekorasi, agar masing-masing juga bisa melakukan survei lokasi. Technical meeting antara WO, klien, dan semua vendor juga perlu dilakukan agar tugas satu sama lain menjadi lebih jelas. Yang kelima, ada mengorganisir jalannya acara pernikahan. Tibalah hari pernikahan yang sudah ditunggu-tunggu.
Jika sebelumnya WO sudah bekerja keras mempersiapkan semuanya, maka di hari H inilah tanggung jawab mereka semakin besar. Tim WO harus terlebih dahulu di lokasi dan melakukan persiapan akhir dengan pembagian tugas-tugas tiap anggota wedding organizer. Mereka harus memastikan bahwa semua anggota keluarga, bridesmaid, dan panitia memahami jadwal susunan acara. Sukses atau tidaknya acara sangat bergantung kepada tim WO ini. Maka WO ini sebenarnya sangat pekerjaan yang sangat berat dan sangat dibutuhkan pertanggungjawaban yang sangat-sangat besar. Dan yang keenam itu ada menyelesaikan tugas setelah acara. Nah, sebelum acara, pas acara, dan setelah selesainya acara, WO akan selalu berpartisipasi dengan kegiatan ini. Nah, tugas WO tidak berhenti begitu resepsi pernikahan berakhir. Setelah selesainya acara, WO bertanggung jawab untuk menyampaikan dan mengirimkan hantaran, kado, dan mahar milik pengantin hingga kemudian mereka dapat menerimanya. Selain itu, WO juga bisa menjamin keamanan kotak amplop yang digunakan selama acara.